Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lir Jawa. Saudara-saudaraku, di waktu-waktu terakhir ini, publik cukup intens untuk membicarakan tentang sistem pemilu. Apakah kita masih menggunakan sistem pemilu yang berlaku saat ini, yakni sistem pemilu proporsional terbuka, atau kembali kepada sistem pemilu proporsional tertutup? Nah, pagi ini, kalau Anda membaca koran, ya, referensi saya Pos Kupang, kita cukup terkejut ya. Seorang pakar hukum tata negara, Profesor Denny Indrayana, membocorkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sistem pemilu kita. Ya, beberapa waktu lalu ada yang mengajukan judicial review berkaitan dengan sistem pemilu kita. Ya, mereka berharap agar sistem pemilu itu kembali ke sistem pemilu tertutup. Dan Denny Indrayana membocorkan itu bahwa Mahkamah Konstitusi sudah mengambil keputusan sistem pemilu kita untuk tahun 2024 ini akan menggunakan sistem proporsional tertutup. Artinya bukan berdasarkan suara terbanyak, tetapi penentuan yang menduduki kursi itu berdasarkan nomor urut. Nah, ini bocoran seorang Denny Indrayana. Tetapi bukan keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, inilah yang membuat publik menjadi penasaran ya, rasa ingin tahu seperti apa akhir dari persidangan di Mahkamah Konstitusi itu. Apakah MK akan memutuskan seperti yang dibocorkan oleh Denny Indrayana, atau justru sebaliknya, MK akan tetap memutuskan bahwa sistem pemilu kita tetap menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Pertanyaannya, apa untungnya bagi kita sistem terbuka atau tertutup? Saudara-saudara, memang kalau kita membaca berbagai referensi, ya, ada plus minus kalau menggunakan sistem tertutup. Demikian juga ada plus minusnya kalau menggunakan sistem proporsional terbuka. Upaya mengajukan judicial review agar kembali ke sistem proporsional tertutup itu didasari oleh salah satu prinsip untuk memperkuat kelembagaan partai politik. Ya. Jadi dengan adanya sistem proporsional terbuka yang sudah berlaku selama ini, itu dinilai kelembagaan partai politik kurang begitu kuat, tidak mengakar. Mengapa? Karena yang akan mendapatkan kursi dalam pemilihan umum legislatif itu adalah mereka yang mendapatkan suara terbanyak. Walaupun yang mendapatkan suara terbanyak itu bukan kader partai yang sudah dipersiapkan, yang memang berdarah-darah untuk partai, yang bekerja untuk partai, yang memahami karakter, ya, memahami histori, ya, memahami ideologi partai. Tetapi siapa saja kalau memang dia mendapatkan suara terbanyak, dia berhak mendapatkan kursi. Nah, ini bisa dilihat sebagai pelemahan terhadap institusi partai. Kalau ini terus dilaksanakan, maka suatu saat partai itu tidak punya peran yang strategis dan penting lagi. Partai hanya sekadar kendaraan saja. Ya, orang butuh agar bisa dicalonkan menjadi caleg. Dan ini memang hal yang real terjadi juga, ya. Dengan sistem proporsional terbuka, siapapun yang punya popularitas, ya, dan punya isi tas bisa mendapatkan kursi. Dan di satu sisi kader-kader partai yang memang dipersiapkan, yang sudah berjuang membesarkan partai, ya,
yang menjaga marwah partai ini malah tidak mendapatkan peluang itu. Yang pertama. Lalu, dengan adanya sistem proporsional terbuka, maka kompetisi itu semakin masif. Karena semua orang memiliki peluang yang sama. Tinggal yang menentukan adalah siapa yang mendapatkan suara terbanyak. Itu yang berlaku selama ini. Nah, kalau memang kembali ke sistem proporsional tertutup, maka pemilih tidak akan memilih calon-calonnya di situ, tetapi pemilih akan memilih partai. Lalu partailah yang akan menentukan siapa yang akan mendapatkan kursi. Tentu itu berdasarkan nomor urut. Karena itu dalam sistem proporsional tertutup, nomor urut menjadi penting. Ibarat skala prioritas, maka nomor 1, 2, dan seterusnya itu diurutkan berdasarkan prioritas partai. Demikian. Nah, ada kelemahan dalam sistem proporsional tertutup adalah ada ruang dan ada peluang untuk terjadinya korupsi. Ya. Sebagaimana kata beberapa pengamat bahwa dalam sistem proporsional tertutup, orang bisa jual beli nomor urut. Ya. Itu memang ada peluang dan ada kemungkinan. Tetapi untuk partai-partai yang sudah stabil, ya, sudah mempersiapkan kader secara baik, ya, kaderisasinya jalan, kemungkinan ini tidak akan terjadi. Karena sistem penomoran itu adalah sistem penomoran berdasarkan prioritas partai, berdasarkan kebutuhan partai, dan itu orang-orang partai memang sudah dipersiapkan untuk mendapatkan posisi itu dan dipersiapkan untuk menjadi penyambung lidah rakyat di lembaga legislatif. Ya, tentu ada berbagai opini, ya, berbagai pandangan, berbagai perspektif tentang sistem pemilu proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Ya, saat ini kita memang tidak perlu, ya, tidak perlu terlena atau tidak perlu terpengaruh dengan bocoran Profesor Denny Indrayana. Yang kita tunggu adalah seperti apa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sistem pemilu kita. Karena proses pemilu saat ini sudah berjalan, saat ini kita sedang berada di proses DCS, daftar calon sementara. Kalaupun memang ada perubahan sistem pemilu, tentu akan menimbulkan sedikit gejolak, ya. Dalam proses-proses pemilu ini tentu ada penyesuaian dan seterusnya. Tetapi prinsip kita adalah apapun keputusan Mahkamah Konstitusi, wajib hukumnya untuk kita laksanakan. Ya, karena kita ini di negara demokrasi, negara yang taat konstitusi, negara yang taat hukum. Karena itu, apapun keputusan Mahkamah Konstitusi, wajib kita laksanakan. Entah tetap dengan sistem proporsional terbuka atau kembali ke sistem proporsional tertutup. Ya, bagi seorang pejuang politik, pantang menyerah, tidak perlu takut, ya, tidak perlu cemas. Apapun keputusan MK, siap laksanakan. Prinsipnya, mari kita berpolitik secara sehat, ya, berpolitik tetap santun, ya, tetap mengutamakan nilai-nilai luhur dalam berpolitik agar demokrasi kita sehat. Toh, mau kembali ke tertutup atau tetap yang terbuka, ya, politik itu mesti demi bonum commune. Politik itu mesti untuk kepentingan banyak orang. Kerja-kerja politik itu mesti kerja-kerja yang berdaya guna, ya, bermanfaat untuk masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan diri, kelompok, dan golongan. Terima kasih sudah mendengarkan perspektif kecil ini. Tentu Anda juga punya perspektif yang lain, ya, silakan berbagi, ya. Tetap sehat dan Tuhan memberkati.